Kering, kering, dan kering. Semuanya kering. Dahan ranting menjadi kering. Pohon besar pun bisa menjadi kering. Ya, sejauh mata memandang hanya ada kekeringan. Tapi bukankah itu indah? Tidak kalah indah dengan semua yang ada. Iya, benar. Ada keindahan walau kering. Tapi itu cuma di foto. Indah tapi kering. Sementara kekeringan itu sendiri bukanlah sebuah keindahan. Seperti itulah gambaran kehidupan. Kering, kering, dan kering. Yang mengaku percaya, yang punya banyak pengetahuan, tapi tanpa kehidupan doa adalah kehidupan yang kering. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Kita sudah masuk Minggu Prapaskah yang kedua. Dan hari ini kita sudah berpuasa pada hari yang ketiga. Semangat terus ya saudara-saudara, jangan kasih kendor. Mari kita sekarang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembinaan rohani sore hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita mengambil waktu hening. Pembinaan rohani dalam rangka Prapaskah minggu kedua dimulai dengan pengakuan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Allah memanggil kita dengan panggilan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari saudara kita naikkan puji-pujian kepada Allah, api zaman. Rumah yang telah senang, kita dan telah pulita.
bersama-sama kepadamu oleh karena rahmat-Mu dan kemurahan-Mu yang berlimpah, yang juga Tuhan sediakan bagi kami sekalian, yaitu gereja-Mu. Seperti sebuah perjalanan di dunia ini, seperti seorang musafir, kami sadar benar tujuan yang harus kami capai. Namun bersama dengan hal itu, kami juga sadar bahwa kami tidak dapat berjalan sendirian. Kami sangat membutuhkan Tuhan senantiasa hingga nanti berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah Roh Kudus, tambahkan iman kepada kami untuk menyambut firman-Mu dan untuk berdoa. Bukan hanya secara pribadi, tetapi juga bersama-sama dengan gereja-Mu, agar kami menjadi satu, sama seperti Tuhan Yesus dengan Bapa yang adalah satu. Berkatilah kami agar kami dapat menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, agar kami juga dapat mengampuni sesama karena pengampunan-Mu itu, dan saling mengasihi dengan kasih-Mu untuk menyatakan Tuhan kami yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus memberkati persekutuan kami dan berkenan hadir bersama-sama kami, sehingga kami menjadi satu, yaitu tubuh Kristus yang dikuduskan. Di dalam nama penebus kami yang hidup dan bangkit, kami berdoa dan memohon. Amin. Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka kenaklah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Berbahagialah saudara-saudara yang diberikan hati untuk memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan, sebab saudara sedang diproses dalam pengudusan oleh firman. Saudara-saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita menaikkan puji-pujian bagi Allah. Tanpa Dia, ku tak berarti. Tanpa Dia ku tak berarti, tanpa Dia tak berhasil, tanpa Dia ku tak
saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan pengajaran firman itu dalam kepingan-kepingan pendek. Artinya ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan. Seperti yang pertama, soal iman. Alkitab menjelaskan ada 3 macam iman. Iman yang pertama, iman yang kosong. Iman yang kedua, iman seperti percayanya setan. Yang ketiga, iman yang berasal dari Allah atau iman yang merupakan pemberian Allah. Kita belajar satu persatu. Iman yang pertama adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Apa itu iman yang kosong? Kalau Alkitab menyebutnya sebagai iman yang kosong, jangan dibayangkan seperti gentong atau seperti tempat atau wadah yang kosong, yang tidak ada isinya. Bukan seperti itu, saudara. Kosong pada kalimat ini, pada kalimat iman yang kosong itu adalah kata sifat, argos, yang kalau diartikan secara literal itu sama dengan malas atau useless, tidak berguna. Gambarannya seperti seseorang yang sengaja menghindari pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Orang ini malas, useless, bukan tidak bisa melakukan, tapi tidak mau melakukan. Karena itu disebut malas atau tidak berguna. Orang yang malas itu kan memang useless atau tidak berguna. Sama dengan iman tanpa perbuatan, ya useless ini, iman yang kosong. Bahasa Indonesia menerjemahkan iman yang kosong. Iman yang useless ini, iman yang tidak berguna ini sama dengan iman yang mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman di sini disebut iman pada hakikatnya mati. Mati diterjemahkan dengan tidak berguna. Jadi sama dengan yang di atas tadi ya saudara, iman yang kosong berarti sama dengan iman yang mati. Iman yang tidak berguna, yang useless, yang gambarannya seperti orang malas. Harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Harusnya dia melakukan sesuatu, sengaja menghindar. Nah, iman yang kosong, iman yang mati seperti itu. Yakobus 2 ayat 17 dalam terjemahan yang lain, begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Nah ini, useless. Saudara punya iman, tapi saudara tidak menyatakan dalam perbuatan, useless, kosong, mati, tidak ada gunanya. Iman yang kedua adalah iman seperti percayanya setan. Dicatat dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya perlu mengulang bahwa ini kalimat dari Alkitab, dari firman Allah. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Percaya seperti setan-setan itu percaya yang bagaimana? Sederhananya begini saudara, kalau percaya itu taat. Yang tidak taat maka sebenarnya tidak pernah percaya. Dasarnya di situ ya saudara. Iman yang sepertinya imannya setan, percayanya setan, tahu, ajarannya tahu, apa yang harus dilakukan tahu, tentang Allah juga tahu, tapi tidak pernah menaatinya. Itu iman seperti percaya setan. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus dicobai, kan Tuhan Yesus berkata begini, Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, apakah lalu si iblis menyembah Tuhan? Tidak, yang enggak dilakukan. Tahu siapa Yesus, tahu, tapi tidak pernah mau menyembah Tuhan, enggak pernah mau berbakti kepada Tuhan. Padahal tahu persis, iman seperti itu, iman yang percayanya seperti setan-setan. Lalu sekarang yang ketiga saudara,
iman pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman ini bisa disebut juga iman yang teguh, iman yang sejati, iman yang berguna. Begini saudara, kalau saudara ingin tahu apakah iman saudara pemberian Allah, ya berarti saudara terdorong, tergerak hatinya, terus-menerus untuk menghormati Allah dalam segala keadaan. Saya lagi ya saudara, kalau saudara ingin tahu apakah iman saudara pemberian Allah, maka ada dorongan dari dalam diri saudara yang berasal dari Roh Kudus untuk terus-menerus menghormati Allah. Allah yang telah memberikan iman itu kepada saudara, Allah yang telah mengaruniakan iman itu. Dan saudara akan taat walau dalam keadaan sulit. Itu iman pemberian Allah. Sebaliknya kalau saudara mengakui diberi iman oleh Allah, tetapi saudara tidak menghormati Allah yang memberikan iman itu, sebuah tanda tanya besar. Sama seperti contoh aja ya saudara, saudara punya pegawai, punya karyawan yang bekerja di tempat saudara. Ada yang casingnya biasa-biasa saja, ada yang banyak omongnya, tapi begitu saudara peringatkan, ia nurut. Walaupun pada mulanya menunjukkan wajah yang tidak sedap dipandang, tapi nurut. Orang ini disebut menghormati saudara sebagai tuannya, sebagai majikannya. Sebaliknya kalau ada orang yang berwajah manis, pendiam, tidak banyak omong, dan ketika diperingatkan ia menjawab iya, mengangguk-anggukkan kepala, tapi tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Bukan cuma sekedar ya gimana lagi, bukan. Sesungguhnya ia tidak menghormati saudara sebagai tuannya, sebagai majikan. Karena apa? Menghormati berarti menaati. Menghormati Allah, menaati Allah. Menghormati saudara, menaati saudara yang memberikan aturan-aturan itu. Maka orang yang mengaku diberi iman tapi tidak menaati Allah yang memberikan, sama dengan menghina Allah. Sama seperti ketika saudara punya karyawan, omongan saudara tidak didengar, nasihat saudara tidak didengar, peringatan saudara tidak dijalankan, itu sama dengan menghina saudara, tidak menghormati saudara. Praktek iman pemberian Allah itu pada akhirnya membawa si penerima, saudara dan saya mengaku menerima dari Allah untuk taat kepada Allah. Iman itu pasti berguna. Saudara, setelah kita mengetahui ada 3 macam iman, saya yakin sekali saudara akan memilih, oh iman saya ini iman pemberian Allah. Saya juga sangat yakin saudara menginginkan iman yang sejati. Saya juga punya keinginan yang demikian. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita mengalami perubahan sehingga iman kita itu benar-benar iman pemberian Allah, iman yang sejati, iman yang berguna? Kan pertanyaannya di situ, bukan cuma sekedar kalau aku ya dikasih Allah, kalau kamu ya terserah, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana saat ini kita betul-betul menuju atau dibawa kepada iman yang merupakan pemberian Allah? Sederhana, percaya itu taat. Taat kepada Allah, taat kepada firman-Nya. Apa yang dikatakan Allah, apa yang diajarkan firman, kita taat. Gampang? Memang tidak. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kalau saudara dan saya diberi iman oleh Allah, kita menghormati Allah, kita juga menghormati semua lembaga manusia, persis yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah. Saudara mengaku menghormati Allah, tapi aturan-aturan di mana saudara hidup tidak dikerjakan. Saudara tidak pernah menghormati Allah, karena firman Tuhan sendiri mengatakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia.
Sebelum lebih lanjut kita belajar kepingan pengajaran pendek lainnya, saya ingin supaya kita belajar dari pembacaan firman yang kita lakukan di atas tadi ya saudara, dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Saya ingin kita semua belajar bersama-sama mengenai hidup setelah dibebaskan dari perbudakan melalui perjalanan bangsa Israel ketika di padang gurun ini. Kisahnya ini kan dimulai begini saudara, ini kan dalam perjalanan di padang gurun. Mereka baru saja keluar dari Mesir, bebas dari perbudakan. Tetapi yang masih terus berlangsung dalam sepanjang hidup mereka itu bagaimana dibebaskan dari perbudakan rohani. Misi Allah bukan hanya bebas fisiknya saja, tetapi yang utama adalah pembebasan dari perbudakan rohani. Dulu dari tanah Mesir, sekarang berjalan bersama-sama dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membawa umat Allah dalam perjalanan yang panjang, di mana dalam perjalanan itu ada banyak persoalan. Nah, ini tentang umat Israel memang waktu itu ya saudara. Soal makan dan soal minum mereka alami, kelaparan dan kehausan. Soal panas dan soal dingin, soal alam mereka juga alami. Soal ancaman yang bisa terjadi mendadak, bahkan tidak terduga, baik dari manusia, dari binatang, atau dari manapun, juga akan mereka alami. Dan semua masalah-masalah itu, ketika mereka menghadapinya, jangan lupa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya dan dia bekerja menurut caranya. Di dalam semua masalah yang dialami, Allah ada di tengah-tengah umatnya. Salah satu persoalan yang terjadi di perikop ini adalah serangan dari bangsa Amalek. Persoalan itu terjadi setelah bangsa Israel mencobai Tuhan Allah mereka. Saya lagi saudara, mari kita perhatikan dengan cermat perikop Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 ini. Selama terjadinya peperangan itu atau selama perang berlangsung melawan bangsa Amalek tadi, Tuhan tidak berkata apa-apa. Tuhan tidak memberikan firman-Nya. Baru setelah kemenangan terjadi, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa. Saudara-saudara, sekalipun Tuhan tidak memberikan firman-Nya setelah peristiwa bangsa Israel mencobai Tuhan Allah mereka, Musa sebagai seorang pemimpin, seorang nabi dengan terampil membagi tugasnya. Yosua disuruhnya turun dalam medan peperangan untuk memimpin peperangan itu. Sementara Musa sendiri, dia mengatakan begini saudara. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Pembagian tugasnya seperti itu. Ada dua pertanyaan dalam diri saya ketika baca perikop ini. Yang pertama saudara, mengapa Musa enggak tanya duluan sama Tuhan? Memang Tuhan tidak beri firman, tapi kenapa Musa tidak punya inisiatif untuk tanya Tuhan harusnya gimana? Bagi tugasnya gimana? Tidak ada saudara. Musa langsung membagi tugas. Paling tidak maksud saya itu tadi tanya siapa Tuhan yang harus turun ke medan peperangan, strateginya bagaimana? Coba saudara baca-baca lagi, tidak ada loh itu semua. Yang kedua, mana yang lebih penting? Yang turun di medan peperangan atau yang naik di atas bukit dengan memegang tongkat Allah? Malah Musa membawa dua orang terbaiknya, yaitu Harun dan Hur, ketika naik ke bukit untuk berdoa. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya begini saudara. Musa bukan bersikap tidak hormat kepada Allahnya, bukan tidak hormat. Tetapi yang harus kita tahu di atasnya, di perikop atasnya, kan baru saja terjadi bangsa Israel mencobai Tuhan. Lalu baru terjadi serangan bangsa Amalek. Kan begitu urut-urutannya, begitu latar belakangnya. Mencobai Tuhan itu bagaimana? Kata firman berkata begini, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mengapa kok bangsa Israel itu mencobai Tuhan? Ternyata saudara, karena mereka butuh sesuatu, sangat butuh memang, butuh minum.
Ingat, mereka dalam perjalanan padang gurun ya, yang memang sangat membutuhkan yang namanya air untuk minum dan lain sebagainya. Air memang kebutuhan yang sangat vital saat itu. Dan karena mengalami kesukaran soal air, menyebabkan mereka kehausan, sedikit menderita, sikap bangsa itu bersungut-sungut lalu ngomong, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ngomong begitu itu bukan tidak tahu kalau Tuhan memang sedang dan terus ada di tengah-tengahnya. Bukan tidak tahu, mereka tahu. Tapi sengaja mencobai Tuhan karena mereka kehausan. Jadi mengukur keberadaan Tuhan itu dengan keadaan mereka. Kalau haus dan lapar, Tuhan dipertanyakan keberadaannya. Dan memang pada akhirnya Tuhan tetap memberi mereka air untuk diminum. Dengan cara demikian Allah sudah menyatakan kemahahadirannya, mematahkan cara berpikir orang-orang yang tegar tengkuk. Nah, setelah selesai peristiwa itu, mereka mencobai Tuhan dengan menanyakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Baru terjadi serangan bangsa Amalek. Musa sebagai pemimpin saat itu yakin benar, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memang ada di tengah-tengah umatnya. Allah ada di tengah bangsanya, dan Allah walaupun tidak berkata apa-apa saat itu ya saudara, ketika terjadi peperangan itu akan terjadi peperangan juga, itu Allah tidak kemana-mana, tetap ada di tengah-tengah umatnya. Musa memang tidak ikut terseret dengan dosa bangsanya yang mencobai Tuhan Allahnya. Keyakinan Musa ini ditunjukkan melalui sikap dan keputusan-keputusannya dengan membagi tugas. Yosua memimpin langsung perang di medan laga, sementara dirinya dan 2 orang lainnya naik ke bukit yang dicatat begini saudara. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Artinya ketika Musa tidak mendapati Tuhan berkata apa-apa, Allah tetap maha hadir dan ada di tengah-tengah umatnya. Tetapi sekarang mari kita perhatikan soal menang kalah. Ketika tangan Musa diangkat, Israel menang. Ketika capek turun, Amalek yang menang. Apakah kalau Amalek yang menang Tuhan tidak hadir? Tidak, saudara. Tidak. Kehadiran Allah tidak diukur dari bangsa itu menang atau kalah. Allah tetap hadir. Kemahadiran Allah tidak bergantung menang kalahnya manusia. Menariknya lagi saudara, dicatat begini. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka, nah ini saudara, penaklah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Apa artinya? Artinya begini, Musa mengangkat tangan, memegang tongkat Allah kan memang ke atas, dan itu ditafsirkan sebagai berdoa saudara, yang menunjukkan bahwa Musa bergantung kepada Allah yang maha hadir. Jadi bukan bergantung tangannya Musa yang naik atau turun, bukan sebenarnya. Itu kan simbol, lambang yang bisa dilihat oleh bangsa itu bahwa mereka bukan berperang sendirian. Sebenarnya di situ memang dituliskan kalau tangannya naik Israel yang menang, tangannya turun Amalek yang menang. Dan bangsa itu sekali lagi bangsa Israel dapat melihat dari kejauhan bagaimana Musa menggantungkan kepada Allah yang maha hadir, yang saat itu ada di tengah-tengah umatnya. Saudara, pada zaman itu hanya Musa saja yang Allah izinkan untuk mendekat secara fisik kepada Allah. Konteksnya zaman itu ya saudara, karena itu Musa naik ke puncak bukit dan Musa yang berdoa. Bukan tukar tugas, Yosua kamu yang naik aja, aku yang perang. Bukan, karena Allah sudah menetapkan hanya Musa yang boleh mendekat secara fisik maksudnya kepada Allah. Lalu pertanyaan
Pertanyaan yang kedua saudara, mana yang lebih penting? Yang turun di medan perang atau yang naik di atas bukit memegang tongkat Allah? Malah Musa membawa 2 orang terbaiknya untuk naik ke atas bukit berdoa. Apakah tanpa Musa berdoa, memegang tongkat Allah dengan tangannya ke atas, Yosua bisa menang perang? Sekali lagi saudara, pertanyaan saya, apakah tanpa Musa berdoa memegang tongkat Allah yang tangannya ke atas memang Yosua bisa menang perang? Jawabannya bisa. Lagi bisa, bahkan sangat bisa. Kok bisa? Nah, ini kan pertanyaannya lagi. Ya, sebenarnya perang itu kan bukan hanya bangsa Israel. Perang itu juga dilakukan bangsa-bangsa lain yang Allahnya bukan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka juga berperang. Mereka banyak sekali melakukan peperangan dan menang. Lagi saudara, bangsa-bangsa itu melakukan banyak peperangan dan menang, bahkan menghasilkan jarahan yang sangat banyak. Sekali lagi, mereka juga bisa meluaskan daerah mereka yang mereka kuasai. Jawabannya bisa. Lalu pertanyaannya, kok Musa harus naik ke bukit memegang tongkat Allah di tangannya dengan tangan terulur ke atas? Jawabannya begini saudara, ketika ditulis, lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ini yang harus kita perhatikan, jangan hanya yang di atas. Saya ulangi, Musa menulis begini, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Musa dengan tegas mengatakan, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bukan sekedar peperangan biasa yang seperti dilakukan bangsa-bangsa pada umumnya. Ini persoalannya. Apa artinya buat kita hari ini? Artinya, termasuk buat gereja ya saudara, persoalan hidup itu sebenarnya dialami semua orang, sama saja. Semua bangsa persoalan itu bisa di mana-mana dan bisa juga sama dialami. Baik itu soal makanan minuman, soal bahaya yang ditimbulkan oleh alam, oleh manusia, oleh binatang, oleh penyakit mewabah seperti COVID pada hari ini, semua bangsa bisa mengalami. Maksud saya, semua bangsa bisa juga mengalami, memang bukan persis sama, tapi mengalaminya. Walaupun mirip-mirip lah, bisa dikatakan demikian. Termasuk persoalan umat, persoalan gereja, sama sebenarnya. Lalu sama-sama orang berdosa, jadi bisa timbul persoalan. Nah sekarang yang jadi masalah itu, persoalannya itu persoalan diri sendiri, ditanggung sendiri dengan kelihayan sendiri, kepintaran sendiri, kecerdikannya sendiri, ketangkasannya sendiri. Atau saudara menempatkan persoalan itu sebagai persoalan Tuhan. Ini yang membedakan. Memang dengan kecakapan, dengan taktik dan berbagai siasat yang bisa saudara lakukan, bisa berhasil kok mengatasi masalah, bisa, karena persoalan itu di mana-mana. Tapi pada akhirnya saudara remuk dan patah seperti ranting kering. Saudara akan kecewa dan saudara akan merasakan sia-sia setelah berjuang, berperang, berusaha. Saudara akan, untuk apa ya akhirnya? Saudara mengalami hal seperti itu karena saudara tidak berdoa. Sebab kalau saudara berdoa, berarti saudara bergantung kepada Allah, merendahkan diri di hadapannya. Saudara tidak akan pernah menyelesaikan masalah dengan nabrak-nabrak ajaran firman Tuhan. Itu namanya bergantung kepada Allah, sama persis yang dilakukan Musa. Jadi bukan karena tangannya Musa ke atas, bukan, karena bergantung kepada Allah. Tidak dipikul sendiri, tetapi Allah lah yang berperang. Jehovah Nisi.
Sementara itu saudara, persoalan apapun itu juga, bahkan persoalan gereja yang paling sulit sekalipun, bahkan menguras emosi, bisa juga menguras air mata pada saat saudara berlutut dan berdoa, membawa persoalan itu kepada Allah, maka saudara tidak akan pernah menyelesaikan sendirian. Ingat baik-baik peristiwa peperangan dengan bangsa Amalek. Yosua yang berperang, Musa yang berdoa. Bukan berarti kita nyuruh orang lain perang, nyuruh orang lain berdoa, kita yang santai, tidak. Tapi maksudnya kita akan menghadapi persoalan, kita juga akan berdoa. Saudara tidak akan pernah menyelesaikan persoalan itu sendirian, sebab Allah adalah Jehovah Nisi, Allah yang berperang. Dengan membawa melalui doa kepada Allah, saudara tidak akan melanggar keputusan Allah. Saudara menjaga diri untuk hidup kudus. Saudara tidak akan berpikiran cemar. Mungkin saja, mungkin hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sebab Allah punya caranya sendiri. Saudara tidak akan remuk, saudara akan legowo. Menang itu kan bukan hasil akhir. Menang itu kan karena mengikuti apapun keputusan Allah. Karena itu saudara jangan pernah menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan tanpa berdoa. Ingat, bukan karena lengan Musa, bukan karena tangan Musa, bangsa Israel memenangkan pertempuran, tetapi karena melibatkan Tuhan dalam peperangan itu. Tuhan yang berperang, Jehovah Nisi. Itu Tuhan memberkati. Mari saudara kita lanjutkan dengan doa bersama-sama lewat Google Meet.